Udah gak zaman lagi bikin kue keciput, mengotori tangan dan bikin tangan kalian pegel karena harus buletin satu-satu. Aku mau bagiin tips buat kalian supaya bisa lebih simple dan praktis bikin kue keciputnya, tapi hasilnya tuh tetap enak dan renyah banget dan gak bakalan bikin gigi atau gusi kalian sakit. Kue keciput ini cocok banget dijadikan untuk isian toples lebaran atau bisa juga dijadikan ide usaha. Rasanya manis, enak, gurih banget dari wijennya. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Oke, siapkan dulu mangkuk, lalu masukkan gula pasir sebanyak 65 gram, lalu tambahkan 1 butir telur ayam, lalu tambahkan margarin. Di sini aku pakai 60 gram ini supaya kue keciputnya tidak keras. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahannya udah masuk, ini tinggal diaduk-aduk aja pakai alat whisk seperti ini ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata dengan telur dan juga margarinnya. Kalau mau diaduk menggunakan alat mixer ini juga bisa banget, tapi kalau nggak punya mixer ini praktis banget, cuman pakai whisk kayak gini aja. Diaduknya sampai benar-benar tekstur margarinnya itu jadi halus dan lembut seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan 250 gram tepung ketan. Ini mau aku aduk-aduk dulu aja pakai spatula sampai adonannya itu sedikit menggumpal. Ini tujuannya supaya tidak lengket-lengket di tangan. Setelah adonannya mulai menggumpal, ini aku mau uleni pakai tangan ya, sambil aku tambahkan sedikit demi sedikit air putih. Untuk takaran air putihnya ini tidak pakai akurasi ya teman-teman. Jadi ini dikira-kira aja, diuleni sampai adonannya itu kalis tapi tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Nah, kurang lebih hasil adonannya seperti ini. Kemudian aku bagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian adonannya mau aku tambahkan pewarna makanan ya. Di sini aku tambahkan pewarna makanan kuning. Kemudian ini tinggal diuleni aja sampai warna kuningnya menyatu dengan adonan. Untuk adonan yang kedua aku kasih pasta pandan karena aku nggak punya warna hijau ya. Ini sama juga, tinggal kita uleni aja sampai adonannya tercampur rata dengan pasta pandan atau pewarna makanannya. Dan untuk adonan yang ketiga, di sini aku kasih pewarna makanan merah atau bisa juga diganti dengan warna merah muda ya. Lanjut ini diuleni aja sampai warnanya tercampur merata. Untuk adonan yang keempat tadi aku tambahkan pewarna makanan ungu. Setelah itu adonannya dimasukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini. Lalu siapkan wadah, tuangkan secukupnya aja wijen. Kemudian wijennya ini mau aku tambahkan air putih kurang lebih 2 sendok makan. Penambahan air putih ini bertujuan agar wijennya itu lebih lembab supaya nanti gampang menempel pada adonan kue keciputnya dan tidak lepas-lepas. Ini tinggal diaduk aja sampai benar-benar merata. Selanjutnya ini adonan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga tadi, kita potong sedikit bagian ujungnya dan langsung aja ditekan-tekan dan dipotong atau diputus menggunakan spatula. Bikin kue keciput pakai cara ini, tangan nggak kotor, nggak capek lagi bikin buletan-buletan kecil satu-satu. Simple banget, tinggal ditekan-tekan aja adonannya dari dalam plastik seperti ini dan diputus menggunakan alat spatula. Atau bisa juga menggunakan sendok ya. Ini super simple banget, teman-teman bisa cobain cara ini. Kalau udah dirasa cukup, ini tinggal kita goyang-goyangkan aja seperti ini supaya biji wijennya itu menempel, lalu kita tuangkan ke ayakan atau bisa pakai tampah nasi seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal digoyang-goyangkan aja supaya sisa biji wijennya itu bisa turun ke bagian bawah. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Adonan kue keciputnya akan bulat dengan sendirinya dan biji wijennya itu akan menempel dan tidak akan lepas-lepas. Selanjutnya kita siapkan penggorengan, lalu isi dengan minyak goreng agak lumayan banyak ya. Tunggu sampai minyaknya panas, lalu tuangkan adonan kue keciput dan teman-teman bisa menikmati pemandangan ini. Super cantik banget, adonannya itu bakalan naik dengan sendirinya seperti ini. Jangan diaduk-aduk dulu ya, tunggu sampai adonan keciputnya ini agak kokoh baru kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Apabila minyak gorengnya udah mulai tenang dan udah nggak berbuih lagi, ini biji wijennya juga udah mulai kekuningan, langsung aja kita angkat dan tiriskan kue keciputnya, lalu lanjutkan menggoreng sisa adonan. Siapkan nampan lalu alasi dengan tisu atau juga baking paper seperti ini. Letakkan aja kue keciputnya, angin-anginkan sebentar, diamkan hingga uap panasnya hilang atau dingin. Dan supaya membantu minyak gorengnya itu turun ya, supaya tidak terlalu berminyak. Nah, ini kue keciputnya udah selesai, udah dingin juga. Ini beneran harum banget biji wijennya.
Terus ini juga dijamin renyah ya teman-teman, sama sekali tidak keras, nggak bikin sakit gigi ataupun gusi kalian. Kalau kue keciputnya udah dingin, ini bisa langsung kita kemas aja ke dalam toples-toples seperti ini ya. Ini cocok banget untuk isian toples lebaran atau bisa juga dijadikan ide usaha jualan gitu ya. Pastikan ditutup dengan rapat ya, supaya kerenyahannya itu awet tahan lama. Ini kue keciputnya udah jadi, siap disajikan di meja-meja nanti saat lebaran. Teksturnya ini beneran renyah banget ya teman-teman, sama sekali tidak keras ya, aroma wijennya juga harum sekali. Oke, terima kasih udah nonton videonya ya sampai selesai, semoga resepnya bermanfaat, selamat mencoba di rumah.